Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam persekutuan doa kita secara online. Mari Bapak Saudara sekalian, kita akan mengawali persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena malam hari ini kami kembali boleh bersama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan doa kami secara online ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan yakin bahwa dimanapun kami berada ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap daripada kami ya Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini kami mau pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lalu saudara sekalian, iman, doa dan syukur adalah merupakan unsur-unsur yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena dengan semuanya itu saudara sekalian, kita bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak saudara sekalian, mari kita sama-sama kita mau angkat satu pujian dengan judul Dengan Imanku. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yang pertama, kedua, dan ketiga bahasa Indonesia, lalu kemudian intro, lalu kemudian bahasa Mandarin di bagian yang ayat yang ketiga. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan bersyukur semua berlalu. Intro.以我的感恩，我能面对一切，以我的感恩克服一切。信心祷告以感恩，都有同样的能力，以我的感恩克服一切。 Mari Bapak Saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa kita pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona, kita bersyukur karena Tuhan yang telah menjaga dan melindungi keluarga kita, memberkati usaha dan pekerjaan kita, sehingga kita ada sebagaimana ada sampai hari ini. Kita bersyukur untuk hal ini bersama-sama. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pemeliharaanmu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi virus corona yang masih terus berlangsung sampai hari ini, kami bersyukur Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan, Engkau sudah memberkati juga usaha pekerjaan kami, sehingga ya Tuhan bisa berjalan sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, pertolongan-Mu, pimpinan-Mu buat setiap daripada kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lalu saudara sekalian, mari kita sama-sama selanjutnya kita berdoa untuk upaya pemerintah dalam memberikan vaksin secara bertahap kepada masyarakat agar melaluinya pandemi COVID dapat ditekan dan kemudian diakhiri.
Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah yang sedang dilakukan ya Tuhan, yaitu memberikan vaksin kepada setiap masyarakat secara bertahap ya Tuhan. Kami merindukan ya Tuhan, biarlah melalui semuanya ini ya Tuhan, penyebaran pandemi COVID ya Tuhan bisa ditekan dan bahkan diakhiri, sehingga kami bisa kembali hidup secara normal ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan beraktivitas dengan lebih leluasa lagi. Itu sebab kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Berikutnya mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk masyarakat yang telah menerima vaksin, agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat dan juga menjaga diri agar tetap sehat dan tidak terinfeksi dengan COVID ini. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kami juga berdoa dan menyerahkan pada Tuhan untuk setiap masyarakat yang sudah melakukan vaksin ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga tolong sehingga setiap daripada masyarakat yang ada ya Tuhan tetap boleh ya Tuhan melakukan protokol kesehatan dengan ketat ya Tuhan, dan menjaga diri sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga setiap daripada kami yang sudah divaksin itu tidak terinfeksi oleh COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Berikan kesadaran kepada setiap daripada masyarakat yang ada ya Tuhan, untuk senantiasa mau ya Tuhan melakukan protokol kesehatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin. Bapak Saudara sekalian, betapa indahnya hidup ini, karena Tuhan kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap kita, bahkan sudah memberkati kita, menyertai kita, bahkan yang senantiasa mendengarkan setiap doa-doa kita. Loh sebabnya Bapak Saudara sekalian, mari kita sama-sama kita membesarkan nama Tuhan, kita memuji namanya. Mari kita naikkan pujian kita, PPK nomor 177, Puji-Hu. Puji-Hu menyelamatkanku, Puji-Hu berkatiku, Puji-Hu menyertaiku, Puji-Hu menguatkanku, Puji-Hu saat yang indah, Puji-Hu saat susah, Puji-Hu hapus air mata, Puji-Hu yang beri menang, Puji-Hu dengar doaku, Puji-Hu setiap waktu, Puji-Hu lalui ujian, Puji-Hu yang setia, Puji-Hu susah dan senang, Puji-Hu beri hiburan, Puji-Hu kan anugerah-Mu, Puji-Hu kan kasih-Mu, Puji-Hu beri bunga mawar meski mawar berduri, Puji-Hu untuk segala berkat, Puji-Hu senantiasa, Puji-Hu senang dan susah, Puji-Hu beri sentosa, Puji-Hu beri pengharapan, Puji-Hu selamanya. Intro dalam bahasa Mandarin ayat yang pertama. 感谢神是我救赎主，感谢神丰富一杯，感谢神过期的同在，感谢神住在我旁，感谢神赐我能春天，感谢神清凉救济，感谢神抹干我眼泪，感谢神使我安宁。 Mari Bapak Saudara sekalian kita kembali bersama-sama akan berdoa.
Berikutnya mari kita sama-sama kita mendoakan untuk rencana pembukaan ibadah gereja kita secara onsite, baik itu di pusat, cabang maupun di pos-pos PI yang ada pada tanggal 4 April. Kita berdoa untuk persiapan yang sedang gereja lakukan. Kita berdoa untuk para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para jemaat yang akan datang ke gereja untuk beribadah, agar mereka sungguh-sungguh juga mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh gereja sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kita juga berdoa agar ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita berdoa agar Tuhan yang menjauhkan kita dari COVID di tengah-tengah jemaat yang beribadah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dan menyerahkan kepadamu Tuhan rencana pembukaan gereja kembali ya Tuhan, ibadah secara onsite ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau tolong baik itu di pusat, di cabang maupun di pos-pos PI yang ada pada tanggal 4 April yang akan datang. Kami berdoa untuk persiapan-persiapan yang sedang kami lakukan ya Tuhan, para pelayan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk setiap daripada jemaat Tuhan yang nanti akan datang bersama-sama beribadah secara onsite. Kami mohon Tuhan Kau tolong kami sehingga kami mempersiapkan diri dengan baik ya Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah ya Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh melakukan protokol kesehatan sesuai yang sudah ditetapkan oleh gereja ya Tuhan. Mohon Tuhan tolong dan pimpin sehingga kami boleh beribadah ya Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera ya Tuhan. Tuhan menghindarkan kami setiap daripada kami Tuhan terinfeksi daripada COVID ini. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah dan pimpinlah Tuhan sehingga ya Tuhan ibadah onsite yang kami lakukan sungguh-sungguh Tuhan mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berikutnya mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk persiapan pemilihan majelis periode tahun 2022-2024. Agar Tuhan sendiri yang ikut campur tangan secara langsung memilih orang-orang yang diperkenankannya untuk bersama-sama membangun gerejanya dan juga menggembalakan jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa dan menyerahkan kepadamu Tuhan untuk persiapan pemilihan majelis periode 2022-2024 ya Tuhan. Engkau yang mengerti dan memahami setiap hati manusia. Engkau yang menunjuk ya Tuhan untuk setiap daripada jemaat-Mu untuk boleh ikut ambil bagian ya Tuhan di dalam pelayanan sebagai majelis ya Tuhan, dalam menggembalakan jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan proses persiapan yang sedang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkatinya. Dan Tuhan sendiri kemudian ya Tuhan menunjuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan menjadi majelis untuk boleh membangun gereja Tuhan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Lalu saudara, mari kita sama-sama kembali untuk menaikkan pujian kita. PPK 177 kita menaikkan pujian di ayat yang kedua saja dalam bahasa Indonesia. Puji-Hu, dengar doaku, puji-Hu setiap waktu. Puji-Hu lalui ujian, puji-Hu yang setia. Puji-Hu susah dan senang, puji-Hu beri hiburan. Puji-Hu kan anugerah-Mu, puji-Hu kan kasih-Mu. Mari kita sama-sama kembali akan berdoa pokok-pokok doa berikut ini. Berikutnya mari kita sama-sama kita berdoa untuk saudara seiman kita yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang pertama, Bapak Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk Ibu Ong Ching Hui yang sakit stroke. Yang kedua, kita berdoa untuk Ibu Ruter yang sedang lemah tubuh. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk Ibu Lee Tio Chun, mama daripada Evangelis Lindawati yang sedang lemah tubuh.
Lalu kemudian yang keempat kita berdoa untuk Ibu Ng Sak Kyun, mama dari Ibu Karisma sedang sakit stroke. Lalu kemudian yang kelima kita berdoa untuk Bapak Karim Kahar yang sedang sakit diabetes dan darah tinggi. Mari kita menyerahkan beberapa jemaat kita supaya Tuhan menolong mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan padamu ya Tuhan untuk setiap saudara seiman kami yang sedang berada dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan. Engkau mengerti dan memahami kondisi mereka satu persatu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau menolong mereka satu persatu, memberikan kesembuhan kepada mereka sesuai dengan nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi ya Tuhan satu persatu. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, pimpin mereka. Mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka Tuhan, menyembuhkan, memulihkan mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sakit seperti demikian ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam menghadapi segala sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Amin. Berikutnya mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk Bapak Sunyoto dan keluarganya. Karena hari Sabtu dini hari kemarin, yaitu ibunda daripada Bapak Sunyoto telah dipanggil pulang ke rumah Bapak kita di surga. Demikian juga kita berdoa untuk Ibu Ching Chen dan juga keluarga. Karena hari Sabtu yang lalu juga Cece daripada Ibu Ching Chen yang bernama Li Qinghua juga dipanggil oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Mari kita sama-sama kita berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan dan juga pengharapan kepada setiap daripada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mari kita sama-sama kita buka suara kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mengingat ya Tuhan keluarga daripada Pak Sunyoto ya Tuhan, oleh karena hari Sabtu yang lalu ya Tuhan ibunda yang dia kasihi ya Tuhan telah dipanggil pulang di rumah Bapa di surga. Demikian juga ya Tuhan Ibu Ching Chen dan keluarga ya Tuhan, di mana cecenya sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga juga. Tuhan, kami mau doa dan menyerahkan padamu Tuhan untuk kedua keluarga ini. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka dan bahkan pengharapan kepada mereka ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami boleh melihat ya Tuhan mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka tanpa orang-orang yang mereka kasihi ya Tuhan yang sudah meninggalkan mereka. Kami mohon Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Berikutnya mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada tanggal 2 April dan juga Paskah, baik itu Paskah umum maupun Paskah anak pada tanggal 4 April. Mari kita sama-sama kita berdoa, baik itu pembicara, liturgos, ataupun pemusik, singer, dan juga tim multimedia yang melayani. Kita berdoa supaya Tuhan memakai setiap daripada kita untuk boleh menjadi alat Tuhan yang hidup, menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan di Jumat Agung maupun Paskah anak maupun Paskah umum. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan kepadamu ya Tuhan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah ya Tuhan, baik itu Paskah umum maupun Paskah sekolah minggu. Kami mohon Tuhan memakai setiap daripada kami ya Tuhan yang bertugas, baik itu hamba Tuhan, baik itu ya Tuhan pemusik, singer maupun liturgos ya Tuhan, dan bahkan tim multimedia yang mempersiapkannya ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan dipakai oleh Engkau untuk boleh ya Tuhan melayani dengan maksimal ya Tuhan, dan bahkan boleh menjadi berkat bagi setiap daripada jemaat ya Tuhan. Kami berdoa kiranya melalui ya Tuhan Jumat Agung dan Paskah, kami bukan saja diingatkan akan
pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Kami bukan saja mengingat bagaimana Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian, tetapi biarlah kami boleh menghidupi ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup dalam kemenangan bersama-sama dengan Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk presiden, wakil presiden, kita berdoa juga untuk setiap menteri beserta staf-stafnya. Kita berdoa untuk TNI, Polri dan juga seluruh jajarannya dari atas sampai ke bawah, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kita dan memajukan bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang memang tidak mudah, kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan padamu ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong ya Tuhan bangsa kami ini. Berdoa ya Tuhan untuk presiden, wakil presiden. Berdoa juga untuk ya Tuhan kabinet menteri yang ada. Berdoa Tuhan untuk TNI, Polri dan semua jajarannya ya Tuhan dari atas sampai ke bawah. Kiranya Tuhan menolong mereka, memakai mereka untuk mereka boleh memimpin bangsa kami dan memajukan bangsa kami ya Tuhan. Di tengah-tengah kondisi situasi pandemi yang memang tidak mudah ya Tuhan. Tetapi kami percaya dan yakin Tuhan, ketika kami bermohon kepada Tuhan, Tuhan bisa memampukan mereka di dalam mereka memimpin bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ya Tuhan sekali lagi masa depan bangsa kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersyukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Amati dengan topik menjadi penurut Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama kita naikkan pujian Ku Taat Perintahmu. Taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Sekali lagi, ku mau taat perintahmu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu. Ku taat perintah-Mu,
perintahmu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu kau nyatakan kemuliaanmu. Taat perintahmu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu kau nyatakan kemuliaanmu bagiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Amati. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, dan kiranya firman-Mu itu juga mengubahkan kami, sehingga kami benar-benar menjadi murid Kristus yang selalu dengar akan Tuhan dan melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama belajar satu tema, yaitu menjadi penurut Allah. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Tapi kita fokuskan pada ayat 1 dan 2 saja. Saya akan membacakan Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi penurut Allah adalah tanda seseorang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, telah mengalami hidup baru atau menjadi manusia baru, sebagaimana yang tercatat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 32. Mustahil seseorang bisa menjadi penurut Allah kalau dia belum dilahirkan kembali atau belum menjadi manusia baru. Jika kita berkata saya orang Kristen, maka sepatutnya kita menunjukkan hidup kita yang telah diperbarui oleh Allah, yaitu menjadi penurut Allah. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah. Dalam terjemahan lain, jadilah peniru Allah. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara-saudara, anak muda meniru perilaku orang dewasa. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2005, saya mengalami sakit parah. Badan sangat kurus. Pada malam sebelum kami berdoa di dalam keluarga, tiba-tiba anak saya yang pertama, yang usia 6 tahun pada saat itu, berdiri di depan saya.
Lalu anak kami ini menumpangkan tangan di kepala saya sambil berdoa. Ketika saya dan istri melihat anak saya yang berdiri dan berdoa menumpangkan tangan di kepala saya, kami tersenyum. Ternyata ia menirukan seorang hamba Tuhan yang tadi siangnya itu menumpangkan tangan ketika berdoa kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kecil mudah meniru perilaku orang dewasa. Mungkin meniru papanya atau mamanya berjalan, mungkin meniru papa mamanya cara berbicara, atau bagaimana cara ketawa, atau meniru papa mamanya sedang telepon. Jadi dia bermain-main, dia meniru bagaimana papa mamanya bertelepon, bagaimana dia berkata-kata. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah anak kecil, mudah meniru. Jika di rumah orang tua memiliki kebiasaan berkata-kata kotor, maka anak meniru orang tuanya berkata-kata kotor juga. Jika seorang suami berlaku kasar kepada istri, tidak hanya merasakan kesedihan kepada si anak itu, tetapi bertumbuh dengan perilaku kasar karena meniru orang tuanya. Maka kita sebagai orang tua wajib bertanggung jawab memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Karena anak-anak mudah meniru perilaku kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tadi dikatakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Allah. Menjadi anak-anak Allah adalah anugerah Allah bagi kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, bahwa setiap orang yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disebut anak-anak Allah. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Maka kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah, anak yang dikasihi Allah. Maka sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, sepatutnya kita menjadi penurut-penurut Allah sebagai Bapa kita. Sebagaimana anak-anak kita meniru kita, demikian kita juga sebagai anak-anak Allah meniru Allah sebagai Bapa kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita meniru Allah? Bagaimana kita menjadi penurut-penurut Allah? Jawabannya, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat ini yaitu ketika saat dirinya berada di penjara di Roma karena pemberitaan Injil. Di dalam penderitaannya di penjara, Paulus tidak sakit hati. Paulus tidak membenci orang-orang yang memenjarakannya. Paulus tidak dendam terhadap orang-orang yang memasukkan dia di dalam penjara. Tetapi justru saudara-saudara sekalian, di dalam penderitaannya, di dalam penjara, dia menulis surat ini dan menasihati jemaat Efesus. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kasih Kristus berbeda dengan kasih dunia. Kasih dunia adalah kasih bersyarat. Aku mengasihimu jika kamu mengasihi aku.
Kasih dunia adalah kasih yang egois. Kasih yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi kasih Kristus tidak demikian. Kasih Kristus adalah kasih tanpa syarat. Aku mengasihimu walaupun kamu tidak mengasihiku. Kristus mengasihi semua golongan. Kristus mengasihi tanpa memandang status sosial. Kristus mengasihi orang miskin dan orang kaya. Mengasihi orang yang tidak berpendidikan dan berpendidikan. Mengasihi orang-orang yang dianggap hina oleh dunia sekalipun. Kristus mengasihi tanpa memandang suku. Kristus mati bukan hanya bagi orang-orang sebangsanya, bangsa Yahudi, melainkan juga bagi umat manusia dari segala suku bangsa. Kristus mengasihi kita manusia berdosa. Kristus mengasihi kita walaupun kita telah menyakiti hatinya. Kristus mengasihi kita, menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Di mana Kristus dengan rela menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Ini kasih Kristus yang telah diperagakan oleh Kristus. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Kristus kepada kita. Saudara-saudara sekalian, suatu hari seorang kepala suku Indian, tiap hari dia selalu bersaksi tentang kasih Yesus yang dialaminya. Di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, ia selalu menceritakan bagaimana Yesus mengasihinya. Jadi selalu Yesus menjadi topik pembicaraannya. Maka orang-orang yang mendengar si kepala suku Indian ini merasa jengkel. Memangnya hanya itu terus topik yang dibicarakan. Mengapa kamu terus berbicara demikian? Pertanyaan orang-orang pada saat itu. Lalu si kepala suku Indian ini berdiam sejenak. Kemudian dia mengumpulkan rumput-rumput kering, mengumpulkan ranting-ranting kering, lalu dia buat dalam bentuk lingkaran. Kemudian dia ambil seekor ulat, dia masukkan di tengah-tengah lingkaran itu. Lalu si kepala suku Indian ini mengambil korek api, membakar rumput-rumput dan ranting-ranting itu, sehingga membentuk api ya dalam bentuk lingkaran. Lalu bagaimana dengan ulat itu, saudara sekalian? Ulat yang ada di tengah-tengah lingkaran itu tentu dia akan mati terbakar. Dan dia mencoba mengangkat kepalanya setinggi-tingginya. Seolah-olah kalau dia berbicara, kalau dia bisa berbicara, mungkin dia berkatakan, pertolonganku hanya datang dari atas. Saudara-saudara sekalian, lalu si kepala suku Indian ini membungkuk dan memberikan jarinya mengambil ulat itu, menyelamatkan ulat itu dari tengah-tengah api. Sehingga ulat itu selamat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka si kepala suku Indian ini berkata kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia berkata bahwa sesungguhnya aku seperti ulat ini. Aku mati di dalam api neraka. Aku binasa di dalam api neraka. Karena saya manusia berdosa. Tetapi aku bersyukur. Kristus telah datang ke dunia. Membungkuk. Dia mau menyelamatkan aku dari api ini. Dari api neraka itu. Sehingga aku selamat dari murkanya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya dia terus menceritakan ya kasih itu.
Dia terus menceritakan kasih Kristus itu karena dia sendiri telah mengalami kasih itu, di mana Kristus telah menyelamatkan dia dari api neraka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga hanya kita. Kita seperti ulat itu, saudara-saudara sekalian, yang seharusnya mati di dalam api neraka. Tapi kita bersyukur Kristus telah mengasihi kita, telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena kasih Kristus itulah yang telah kita alami, maka hendaklah kita juga mewartakan kasih-Nya seperti si kepala suku Indian ini. Hendaklah kita menyatakan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Hendaklah kita terus menerus menceritakan kasih Kristus itu melalui cara hidup kita atau melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita. Bagaimana kita mengasihi? Di dalam ayat pertama tadi dikatakan, sebab itu jadilah penurut Allah. Mari kita perhatikan kata sebab itu. Sebab itu, sebab yang mana? Ya, sebab itu yang mana? Jawabannya ada pada kalimat sebelumnya, yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Mari kita perhatikan. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di pasal 4 ayat 32 itu kita belajar di sana tentang 3 praktek kasih. Mari kita perhatikan kalimat demi kalimat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 tadi. Di sana dikatakan sekali lagi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengasihi kamu. Sebab itu jadilah penurut Allah. Hal yang pertama, saudara-saudara sekalian, ramah. Saudara-saudara sekalian, ramah. Itulah saudara sekalian praktek kasih, bersikap ramah terhadap satu dengan yang lain. Seorang ratu Kristen hidup di dataran tinggi Nairobi, Kenya. Ratu ini mengangkat seorang pemuda untuk dipekerjakan sebagai pelayan rumah. Sesudah 3 bulan, pemuda pelayan rumah ini meminta diri dan berkata bahwa ia ingin pindah kerja pada seorang syekh, ya, yang ramah dekat rumah ratu. Ratu kaget dan bertanya, apakah gajimu kurang sehingga kamu pindah? Lalu si pemuda ini berkata, maaf ratu, saya tidak mencari gaji yang lebih tinggi. Tetapi saya ingin memutuskan apakah saya akan menjadi seorang Kristen atau non-Kristen. Untuk itulah saya bekerja 3 bulan pada ratu dan saya ingin bekerja 3 bulan lagi kepada syekh yang notabene adalah orang non-Kristen. Saudara-saudara sekalian, saat itu ratu sangat menyesal. Bagaimana ketika ia mengingat, ya, bagaimana pada waktu si ratu ini tidak bersikap ramah, ya, selalu bentak-bentak si pelayannya, selalu marah-marah terus kepada si pelayan ini. Tidak ada sikap yang bersahabat terhadap si pemuda ini. Ratu menyesal tidak menunjukkan teladan yang baik sebagai seorang Kristen
Dan Ratu Hana dapat berkata, mengapa hal itu tidak kamu katakan pada permulaan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang dunia sedang memperhatikan kita. Mereka menginginkan keramahan kita. Mereka menginginkan teladan Kristus di dalam kita sebelum mereka memutuskan untuk menerima Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen, mari kita berlaku ramah. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita berlaku ramah kepada setiap orang. Mari kita bersikap ramah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Berlaku ramah kepada anggota keluarga kita. Berlaku ramah terhadap orang-orang satu gereja dengan kita. Berlaku ramah dengan orang-orang atau kepada para karyawan kita. Berlaku ramah terhadap semua orang. Mari kita menunjukkan sikap kekristenan kita. Ketika firman Tuhan katakan, jadilah penurut-penurut Allah. Berarti kita menjadi penurut Allah di dalam kasih-Nya. Dan salah satu contoh praktek kasih itu adalah bersikap ramah. Hal yang kedua, penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra. Matthew Henry berkata, penuh kasih mesra yaitu murah hati dan peka terhadap kesusahan dan penderitaan orang lain, sehingga cepat tergerak oleh belas kasihan. Penuh kasih mesra, ada kemurahan hati, ada kepekaan terhadap sesama, ada kepekaan terhadap kebutuhan sesama, ada belas kasihan, ada kepedulian terhadap orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman spiritualnya Bunda Teresa berkata pada saat itu, penyakit terbesar di dunia saat ini bukanlah TBC atau lepra, melainkan menjadi tidak diinginkan, tidak dicintai, dan tidak diperhatikan. Kita dapat menyembuhkan penyakit fisik dengan obat-obatan, namun satu-satunya obat untuk kesepian hati yang hancur dan perasaan tak ada harapan adalah cinta kasih. Banyak orang di dunia yang rela mati demi sekarat roti, namun lebih banyak lagi yang rela mati untuk sedikit kasih. Kemiskinan tidak hanya kemiskinan karena kesepian, namun juga miskin iman. Terdapat kelaparan cinta kasih seperti hanya kelaparan akan kehadiran Tuhan. Itulah perkataan Ibu Teresa pada saat itu. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di zaman kita ini penyakit terbesar bukanlah COVID-19, melainkan tidak adanya kasih mesra terhadap sesama, tidak adanya kemurahan hati terhadap sesama, tidak adanya belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, tidak ada kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimanakah dengan kita? Kiranya kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus, menyatakan cara hidup kita yang berbeda dengan orang-orang dunia. Biarlah kita menyatakan kesaksian hidup kita. Hidup penuh kasih, bersikap peduli terhadap sesama. Ada kemurahan hati, ada belas kasihan, ada kepekaan terhadap kebutuhan sesama kita. Biarlah kita sebagai orang Kristen yang telah mengalami kasih Kristus, memiliki kasih mesra terhadap sesama kita, berbagi kasih, berbagi berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Hal yang ketiga, saling mengampuni. Wycliffe berkata,
Satu-satunya cara yang membuat kita dapat mengampuni ialah melalui pengampunan yang kita sendiri sudah terima karena Kristus. Sebagaimana kasih Allah menghasilkan kasih kita, demikian pula kesadaran kita tentang pengampunan Allah menghasilkan pengampunan kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita telah mengalami pengampunan Kristus, kalau kita telah mengalami pengampunan Allah, maka sepatutnya kita juga menjadi orang-orang yang bersedia mengampuni sesama kita atau orang-orang yang bersalah kepada kita. Pada suatu kali Petrus bertanya kepada Yesus tentang pengampunan. Ia mencoba mencari tahu kapan ia bisa berhenti mengampuni dan mulai melemparkan pukulan. Orang-orang Farisi pada saat itu mengajarkan bahwa mengampuni seseorang 3 kali sudah cukup. Tapi Petrus yang menganggap dirinya benar bertanya, apakah 7 kali akan berhasil? Tidak, jawab Yesus. Tidak 7 kali, tetapi 70 kali 7. Artinya 490 kali. Apakah itu berarti kalau sudah sampai 490 kali orang berbuat salah kepada kita, lalu kita berhenti mengampuni? Tidak demikian. Yesus ingin mengemukakan dengan angka yang tertinggi ini. Yesus ingin mengemukakan bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Kalau pengampunan dunia itu terbatas, tetapi pengampunan Allah tidak terbatas. Kristus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni tanpa batas. Maka untuk mengilustrasikan hal ini, Yesus memberi perumpamaan tentang seorang raja dan pelayan. Nah, saudara-saudara sekalian, di mana pelayan itu memiliki hutang yang sangat besar kepada seorang raja. Dan dengan memohon belas kasihan raja, maka raja membebaskan dia dari hutangnya itu. Kemudian si pelayan ini setelah dibebaskan dari hutangnya yang sangat besar itu, lalu dia bertemu dengan pelayan lainnya yang berhutang kepada dia, di mana jumlah yang sangat sedikit. Tetapi si pelayan ini yang sudah dibebaskan hutangnya, dia mencekik pelayan yang berhutang kepadanya itu. Nah, tapi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia memaksa supaya membayar hutangnya, padahal dia sudah dibebaskan hutangnya yang begitu besar itu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika raja mendengar perilaku si pelayan ini diserahkan kepada algojo dan dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, demikian hanya saudara-saudara sekalian, raja yang adalah Yesus Kristus, yang telah membebaskan hutang kita yang begitu besar melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka saudara-saudara sekalian, janganlah kita berlaku seperti si pelayan itu yang tidak mau mengampuni sesamanya. Ingat bahwa Kristus telah mengampuni kita, telah membebaskan hutang kita yang begitu besar. Maka saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang sudah menerima pengampunan, kita tidak berhak tidak mengampuni orang-orang yang ada bersalah kepada kita. Kita tidak berhak untuk tidak mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni Allah. Marilah kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Kristus.
Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin di antara kita, atau mungkin kita saat ini sedang di dalam kebencian, dendam. Kita sedang memelihara api kebencian terhadap orang lain. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita sudah mengalami pengampunan Allah, maka baiklah kita tidak menolak pengampunan terhadap orang lain. Hanya orang yang belum mengalami pengampunan Allah sulit untuk mengampuni sesamanya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lewis Smith berkata, ketika Anda mengampuni seseorang, berarti Anda memperbarui ingatan Anda tentang diri orang tersebut. Sekali lagi, ketika Anda mengampuni seseorang, berarti Anda memperbarui ingatan Anda tentang diri orang tersebut. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jika ada orang-orang yang telah menyakiti kita, dan mungkin kita ada kebencian dan ada dendam, mari kita merubah ingatan kita kepada mereka. Mari kita mau bersedia mengampuni mereka sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi penurut-penurut Allah. Mari kita menjadi peniru-peniru Allah. Mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Mari kita mengasihi dengan ramah satu dengan yang lain. Mari kita mengasihi dengan penuh kasih mesra, berbelas kasihan kepada sesama kita. Dan mari kita mengasihi sesama kita dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin dan Engkau telah menolong kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami. Engkau mengubahkan kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang menjadi penurut-penurut Allah. Menurut Allah di dalam kasih, biarlah kami boleh bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa kita selesai, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.